Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam ini kita akan mengadakan ibadah pekan doa. Sebelum kita mulai, diberi kesempatan untuk saat teduh sejenak. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di malam ini untuk mengadakan ibadah pekan doa. Bapa, kami mohon hadirlah bersama kami, pimpinlah ibadah ini. Kau urapi setiap kami, sehingga ibadah pekan doa ini berjalan dalam penyertaan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan senantiasa menyapa kehidupan kita dengan memberikan kekuatan yang selalu baru dalam hidup kita. Meski kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan menyembah-Nya. Dalam rangkaian pekan doa ini, biarlah kita senantiasa menaikkan syukur atas kasih Tuhan yang setia kepada kita. Marilah kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, baik hati dan pikiran kita dengan memuji dan memuliakan nama-Nya. Jemaat berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Pelayanan hari ini terambil dari Yohanes 13, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Yohanes 13, ayat pertama hingga ke-13. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, sebuah kesempatan yang baik ini Tuhan, kami akan memanfaatkannya untuk belajar akan firman. Berikan sapaan Tuhan, berikan juga teguran-Mu Tuhan, dan juga berikan ajaran, agar kami bisa hidup setara, seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan Yohanes 13 ayat yang keempat sampai kelima dulu, dalam sebuah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. Demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari-hari terakhir ini saya melihat begitu banyak orang maupun organisasi yang memberikan bantuan kepada banyak pihak yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan sebagai dampak daripada bencana COVID-19, di mana banyak sekali orang berubah dari mulai punya menjadi tidak punya, dari lebih menjadi kekurangan, dan dari suka menjadi duka. Banyak masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita dan secara umum masyarakat di dunia. Saya tertarik dengan perhatian saya tertarik pada sepak terjang relawan suci. Ketertarikan saya ini bukan karena Suci telah menyalurkan bantuan yang sangat besar, yaitu 500 miliar kepada bangsa ini. Kalau dibandingkan GKI, ya kita kalah. Tapi bukan berarti GKI tidak melakukannya. Banyak juga yang sudah dilakukan. Tetapi yang menarik daripada perhatian saya adalah sikap relawan suci. Ketika relawan suci senantiasa dia membungkukkan diri di hadapan orang yang diberinya. Saudara-saudara, seringkali kalau kita memberi kepada seseorang, seringkali sikap kita, tangan kita, menempatkan tangan kita di atas tangan yang kita beri. Tetapi yang baik daripada relawan suci ini adalah dia selalu membawa bantuan dan menyerahkannya dengan membungkukkan dirinya, membungkukkan kepalanya, dan membungkukkan badan. Seolah-olah dia tidak boleh lebih tinggi kepalanya daripada orang yang diberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak menggambarkan, tidak mengisyaratkan dan menampakkan diri bahwa mereka punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia ingin menempatkan orang yang diberi itu tidak lebih rendah dari orang yang memberi. Dia melayani dengan sepenuh hati dan tidak dengan tinggi hati. Memberi tidak merendahkan kepada yang diberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hanya relawan suci atau umat Buddha saja yang punya kerendahan hati seperti ini? Dalam peristiwa pembasuhan kaki para murid, Yohanes 13 ayat 4 dan 5 yang kita bacakan tadi, Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana caranya seorang dirinya yang adalah sebagai Tuhan dan Guru mau menjadi seorang hamba.
dari para murid. Dengan memakai kain lenan yang diikat di pinggangnya, kain itu dipakainya untuk membasuh kaki-kaki para murid. Dia dengan sabar mengeringkan yang basah, membersihkan yang kotor. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus mau merendahkan dirinya, mau mengosongkan dirinya. Dan dia hendak menunjukkan bahwa pelayanan harus mempunyai sifat yang rendah hati, yang menghamba, tidak harus lebih tinggi dari yang dilayani. Dalam perjalanan gereja yang begitu panjang, gereja mencatat kain lenan inilah yang menginspirasi apa yang disebut sekarang menjadi stola. Bapak Ibu tahu stola. Stola itu adalah kain yang dipakai oleh para pendeta dan juga para penatu, para hamba Tuhan. Karena stola ini, kain lenan ini adalah menyimpulkan dia adalah seorang hamba. Stola adalah simbol dari sebuah kehambaan. Jadi siapapun yang memakai stola, dia menyadari betul bahwa dirinya adalah seorang hamba. Stola biasanya dipakai pada waktu penatua maupun pendeta bertugas, dan setelah itu dia lepas. Tapi yang mengherankan saya akhir-akhir ini atau belakangan ini, banyak pendeta, penatua tidak mengenakan stola. Saya heran kenapa, apakah karena sifat kehambaannya sudah hilang, ataukah memang tidak mengerti apa itu stola. Stola adalah diinspirasi oleh sebuah peristiwa pembasuhan, peristiwa merendahkan diri, dan peristiwa yang dimana Tuhan mau mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Sekarang stola banyak diganti menjadi dasi. Mungkin orang merasa lebih gagah melayani dengan dasi, tidak dengan stola. Pada gereja-gereja yang Lutheran atau gereja yang lain, masih banyak orang mempertahankan pejabat gerejawi dengan stola. Di GKI beragam. Ada yang pakai stola, ada yang pakai dasi. Tidak seragam, tergantung bagaimana pemahamannya. Tetapi kalau saya menjadi seorang pejabat gereja, saya ingin memakai stola. Saya ingin memakai sebuah simbol kehambaan, agar diri kita mempunyai sifat-sifat untuk melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pernah nonton Sri Mulat atau ketoprak ataupun apapun pertunjukan di daerah Jawa, seringkali seseorang berperan sebagai pembantu, dan pembantu itu selalu pakai serbet. Ya, di sininya selalu pakai serbet. Itu adalah simbol kehambaan. Dan stola mirip seperti itu. Dia adalah simbol kehambaan, simbol merendahkan diri. Peristiwa pembasuhan telah memberikan contoh konkret bagaimana Yesus mau merendahkan ketuhanannya
keguruannya menjadi seorang hamba. Seorang hanya bisa melayani sesamanya ketika kita mempunyai sifat-sifat kehambaan dari satu kepada yang lain. Mau mengosongkan diri. Dalam ayat yang ke-13 disebut seorang hamba, dalam hal ini doulos, itu hanya mengerjakan perintah Tuhan. Jadi kalau kita merasa menjadi seorang hamba, itu yang dikerjakan bukan yang lain-lain, tapi perintah Tuhan. Dan perintah Tuannya pada ayat yang ke-14 dikatakan, hendaklah kita saling membasuh satu dengan yang lain. Saling melayani satu dengan yang lain. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita dipaksa harus di rumah saja. Di rumah saja bukan berarti kita tidak bisa melayani. Di rumah saja bukan berarti kreativitas kita berhenti. Di rumah saja bukan berarti kita tidak bisa apa-apa. Banyak cara kita bisa melayani di rumah. Seorang ayah tiba-tiba bisa mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang istri. Seorang anak tiba-tiba mau membuat dan belajar memasak, mau mencuci piring, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya yang masih banyak lagi, yang seringkali hanya dilakukan oleh seorang ibu. Bahkan sekarang seorang hamba Tuhan di rumah saja tetap bisa melayani jemaat. Sekarang justru dalam pandemi ini, kreativitas para hamba Tuhan keluar, streaming, online, menyapa jemaat, banyak yang dilakukan. Dia tidak di rumah saja, tetapi di rumah saja sambil melayani. Tuhan menghendaki kita menjadi hamba satu untuk yang lain. Suami bisa menjadi hamba kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Dan semua anggota keluarganya bisa melayani satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki kita menjadi hamba satu untuk yang lain. Dan tentunya tetap menjadi hamba yang rendah hati, sesuai yang dicontohkan oleh Yesus yang sudah merendahkan dirinya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk melayani sesama kita dengan kerendahan hati. Dia yang adalah Tuhan mau merendahkan diri dalam rupa manusia, bahkan mau membasuh kaki muridnya. Biarlah kita mau merespon panggilan pelayanan yang sudah Tuhan ajarkan dengan meninggalkan kesombongan dalam diri kita dan dengan kesungguhan melayani sesama seperti yang Yesus ajarkan.
tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Tetapi sebelum doa syafaat, biarlah kita masing-masing boleh memanjatkan doa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah apa yang kau perlukan, dan Tuhan akan menjawabnya. Bapa dalam surga, kembali kami menghadiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Di masa-masa yang kami alami yang begitu sulit, kehidupan begitu mencekam di sekitar kami, kehidupan seolah-olah berhenti, dan pengharapan kami seolah-olah redup. Untuk itu ya Tuhan, hanya kepadamu kami boleh tetap menyandarkan diri kami, untuk tetap mempunyai pengharapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Engkau akan memberikan kekuatan kami dalam pergumulan kami. Engkau juga akan memberikan kekuatan dalam kelemahan kami. Dan Engkau akan memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Tuhan Bapa dalam surga, begitu pekat, begitu gelap rasanya, di mana seluruh dunia seakan-akan tanpa pertolongan Tuhan. Sudah begitu banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap kami, tapi seolah-olah Engkau belum menjawab. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kesabaran dan kepasrahan diri kami boleh tetap setia untuk menunggu jawaban Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada akhirnya nanti Engkau akan memberikan jawaban dan sukacita. Kami tahu Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tidak memaksakan diri kami untuk meminta waktu-Mu, Tuhan. Tetapi ajarkanlah kepada kami untuk tetap setia dalam sebuah kesabaran, di mana itu adalah simbol kesetiaan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan juga setia kepada kami. Tuhan, jangan hilangkan pengharapan kami kepada-Mu. Jangan alihkan perhatian pertolongan kami kepada yang lain. Tetapi biarlah kami tetap meminta pertolongan yang datangnya
dari Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam situasi seperti ini kehilangan pegangan, kehilangan pendapatan, kehilangan segala sesuatu yang tadinya dia punya. Oh Bapa dalam surga, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan pakailah kami yang masih mampu ini untuk juga menjadi tangan-tangan Tuhan untuk memberikan sedikit penerangan kepada mereka. Utus kami Tuhan untuk lebih peka terhadap sekeliling kami. Utus kami Tuhan agar kami juga punya kepedulian kepada sesama. Dan utus gereja Tuhan di tempat ini untuk peduli dengan sekeliling. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk tetap merendahkan diri, tetap rendah hati, agar kami bisa melayani satu dengan yang lain. Ajar kami untuk bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain, agar kami juga bisa melengkapi satu dengan yang lain. Teristimewa kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini, dan juga para hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah para hamba Tuhan ini bisa menunjukkan jati dirinya dalam sebuah kepemimpinan yang rohani. Berikan mereka kekuatan, berikan juga mereka kesabaran, dan juga berikan mereka juga hikmat, agar apa yang dilakukan tetap dalam rangka pelayanan kepada Tuhan dan jemaat. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai para hamba Tuhan, agar mereka tetap bisa menjadi gembala yang baik dalam situasi apapun, agar para gembala tetap bisa menggembalakan para dombanya dengan baik, mencari, merawat yang terluka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam dunia yang penuh dengan kompetisi, kita dipanggil untuk bersinergi dan melayani. Di dalam dunia yang penuh keserakahan, kita dipanggil untuk berbagi dengan sesama kita. Di dalam dunia yang seolah sudah kehilangan pengharapan, kita dipanggil untuk mengasihi dan menyatakan bahwa pengharapan itu masih ada di dalam Tuhan. Di dalam dunia yang penuh cemar, kita dipanggil untuk menyatakan Yesus dalam laku hidup kita dengan kerendahan hati untuk melayani sesama kita.
Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, di akhir session kebaktian kami ini, kami boleh mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk tetap dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas nasihat-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas segala apa yang Kau berikan bagi hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami dalam kelemahan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami dalam pergumulan kami. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami yang pada akhirnya kami memperoleh pengharapan. Bapa, ajar kepada kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Ajarlah kepada kami untuk tetap setia kepada-Mu. Dan ajarlah kepada kami untuk tetap berpengharapan kepada-Mu. Kami tidak punya pengharapan yang lain dan tidak akan yang lain. Biarlah kami hanya punya pengharapan kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih untuk rangkaian doa ini. Biarlah Engkau juga akan memberkati, menyertai rangkaian doa kami esok malam dan selanjutnya. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dengan setia memberikan dirinya untuk melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh pulang membawa sukacita dan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati hidup kita hari ini hingga Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih.